Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Cici Cahyani ya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Gimana kabar kalian semuanya? Ibu harapkan semuanya sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit di sini ya. Sebelum kita mulai, silahkan KM dipimpin dulu untuk baca doa. Baik, dipersilahkan kepada KM. Ayo KM, doa dulu. Oke. Setelah itu, Ibu mau absen kalian dulu ya. Di sini berapa orang yang nggak hadir? Oke, Ibu cek dulu ya, satu persatu ya. Alif. Oke, yang nggak hadir 3 orang ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai patuh terhadap norma. Ya, silakan dipersiapkan dulu bukunya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Yang pertama itu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, di sini menjelaskan perumusan, penggesahan, dan juga perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga ini adalah disiplin dalam menjalankan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran tentang norma nih, Ibu mau tanya dulu. Apa sih norma menurut kalian? Oke, bagus. Kedua, Ibu mau tanya lagi nih. Yang bisa menjawab, Ibu kasih poin tambahan ya untuk nanti penilaian tambahan penilaian buat yang kurang gitu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih aplikasi norma dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, bagus ya jawabannya. Ibu kasih nilai tambahan buat kamu ya. Kita lanjut. Di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep di sini adalah yang akan kita pelajari ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa manusia ini adalah makhluk Tuhan ya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang juga sebagai makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri. Selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya ya. Nah, yang kedua ini adalah tentang pengertian norma. Oke, pengertian norma ini adalah norma itu merupakan sebuah aturan. Ya, pernah nggak kalian mendapatkan atau aturan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Misal di rumah atau di sekolah gitu. Aturan apa? Coba. Oke, bagus ya. Norma di sini adalah sebuah aturan dalam berperilaku mengenai boleh dan tidak bolehnya kita dalam bertindak kepada sesama manusia ya. Nah, kita garis bawahi nih, boleh dan tidak boleh ya. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya, agar norma ini bisa berjalan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita ya, atau dalam kehidupan di masyarakat. Untuk pedoman tersebut tentu saja harus ada hal-hal yang diperhatikan. Betul tidak? Ya kan? Nah, agar norma ini bisa menjadi petunjuk juga, atau menjadi tadi ya, menjadi pedoman dalam kehidupan kita nih. Dalam kehidupan kita, dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari kita.
Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pedoman ini? Yang pertama itu, norma itu berisi atau terdapat sebuah perintah. Nah, apa coba perintah yang seperti apa kira-kira menurut kalian? Ya, tuh bagus ya. Perintah harus dan nggak bolehnya. Terus memakai, kalau ke sekolah harus menggunakan atribut lengkap ya. Benar kan? Nah, bagi laki-laki memakai peci gitu ya. Buat perempuan nih sekolah, karena kita di sekolah MTS ya, terus memakai kerudung dan yang lain sebagainya. Itu berisi perintah. Adapun yang kedua nih, poin kedua ini berisi tentang larangan. Ya, menurut kalian apa sih hal-hal yang bersifat larangan? Ya, bagus. Tidak boleh membuang sampah. Oke, membuang sampah sembarangan ya. Bagus. Poin yang ketiga nih ada sanksi. Nah, ketika yang pertama itu ada perintah, ada larangan, maka harus ada juga sanksi ya. Sanksi di sini apa sih? Sanksi itu? Sanksi itu adalah bisa berupa punishment, bisa berupa hukuman, atau berupa reward, berupa hadiah ya sanksinya. Misal, kalau kita berbuat salah gitu ya, pastikan kita akan menerima sebuah hukuman gitu kan. Nah, kalau misalnya kita membuat perilaku yang baik, misalnya nih ada yang berprestasi di kelas nih, siapa yang kemarin di sekolah dasarnya itu yang juara umum atau yang ranking 1 deh minimalnya. Nah, itu mendapatkan apresiasi atau mendapatkan hadiah gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, tadi kan udah perintah, larangan, sanksi. Nah, yang keempatnya ini, norma ini bersifat mengikat dan memaksa. Artinya adalah mengikat dan memaksa di sini mewajibkan atau harus gitu ya. Harus ditaati oleh semua makhluk atau semua manusia gitu ya. Harus semuanya, baik dari mulai anak kecil, remaja, dewasa gitu ya, bahkan sampai orang tua sekalipun. Itu ya. Fungsinya norma ini sebagai apa sih kira-kira? Nah, ada yang tahu nggak? Oke, bagus. Fungsi norma di sini untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan. Kebayang nggak sih kalau misalnya tidak ada sebuah aturan gitu ya? Gimana sih kehidupan kita dalam bermasyarakat? Ayo, kebayang nggak? Bakalan seperti apa tuh kira-kira? Kalau kita dalam kehidupan kita nih tidak ada yang namanya sebuah aturan gitu. Bayangkan ya, pasti bakal melakukan semena-mena, seenaknya, atau mungkin ada yang melanggar peraturan juga. Ya udahlah, tidak merasa bersalah gitu ya, tidak mendapatkan sanksi, gitu kan? Nah, betul. Yang keduanya ini menciptakan penuntun dan juga pedoman dalam masyarakat, yang tadi sudah Ibu bilang ya, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nah, terus selain daripada itu juga fungsi dari norma ini agar si pelanggar atau yang tidak mematuhi aturan tersebut mendapatkan sanksi yang sesuai. Misalnya sanksi itu ada sanksi sosial dan yang lain sebagainya ya. Kalau sanksi sosial itu kayak dicemoohkan, digibahin gitu. Pernah nggak di sini yang digibahin? Ayo. Nah, itu ya salah satu sanksinya. Digibahinnya karena apa nih? Karena melakukan kesalahan apa gitu ya. Yang keempatnya agar mengendalikan perilaku masyarakat. Jadi tidak semena-mena gitu dalam berperilaku gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu agar menciptakan sebuah keadilan begitu. Oke, sekarang kalian sudah menyimak bagaimana
materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Silahkan sekarang kalian langsung saja membuka bukunya halaman 23. Sudah? Ada yang sudah selesai? Baik. Di halaman 23 ini, di situ ada kisah tentang siapa? Ya, kisah tentang Amira yang mengantungi sampah. Gitu ya. Nah, silahkan kalian baca, kalian pelajari. Setelah kalian baca dan setelah kalian pelajari, silahkan kalian kemukakan pendapat kalian ya. Bagaimana, apakah kalian bisa siap gitu ya, mencontoh atau meniru dari sikap Amira ini yang tentang soal sampah. Silahkan kalian kemukakan pendapat kalian, tulis pendapat kalian. Lalu yang setelah kalian berpendapat itu, kalian tuliskan juga ya. Kalian jelaskan pengertian norma. Jelaskan juga nilai penting norma, dan silahkan setelah itu kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Silahkan kalian buka halaman 23 yang itu, ya betul. Lalu kalian diskusikan dengan teman-teman sebangku kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.